Hey, welcome to Lis Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan mulai lagi nih guys untuk maraton series dari series terbaru Marvel yang akhirnya ditayangkan juga nih di Disney Plus. Yap, apalagi kalau bukan The Falcon and the Winter Soldier. Jika sebelumnya kita sudah dimanjakan dengan aksi-aksi sihir di series WandaVision, maka kali ini kita akan ditampilkan di keseruan aksi-aksi heroik yang akan dilakukan oleh Sam Wilson setelah mendapatkan mandat dari Steve Rogers untuk menjadi the next Captain America. Tapi pastinya nggak semulus itu ya guys. Yang jelas pada episode ini kita akan nge-review sekaligus ngebahas untuk episode pertama series The Falcon and the Winter Soldier. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu akan ada spoiler untuk video ini buat kalian semua yang belum nonton ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. The legacy of that shield is complicated. It's our plan. Episode pertama The Falcon and the Winter Soldier ini sendiri akan dimulai dengan scene di mana merupakan kelanjutan langsung dari The Avengers Endgame pada saat Sam Wilson mendapatkan mandat langsung dari Old Cap ataupun Steve Rogers tua untuk menjadi the next Captain America. Kita beralih 6 bulan setelah pasca Blip di mana kita menemukan kehidupan Sam Wilson yang kini bekerja bersama Angkatan Udara dalam penyelesaian misi termasuk kasus pembajakan pesawat yang dikomando langsung oleh Captain Fashion yang kini dibajak oleh kelompok kriminal bernama LAF yang dipimpin oleh George Batroc. Kini kita melihat Sam Wilson berjumpa kembali dengan musuh lamanya yang kita jumpai juga pada saat Captain America and the Winter Soldier. George Batroc sendiri pada komiknya dikenal sebagai Batroc Deliver yang debut pertamanya muncul pada Tale of Suspense isu nomor 75 Maret tahun 1966. Pada scene ini kita juga dapat melihat epicnya armor XO7 yang dimiliki The Falcon dan juga Red Wing-nya yang sepertinya sudah di-upgrade nih, seperti bisa digunakan melalui medium suara, tembakan missile dengan kemampuan ledakan dan juga tembakan laser nih. Wow. Kini kita beralih ke scene pada saat perbincangan antara Joaquin Torres bersama Sam Wilson yang sepertinya Joaquin Torres ini memberitahu tentang teori konspirasi mengenai keberadaan Steve Rogers saat ini. Bahkan di filmnya sendiri aja bisa berteori, masa kita enggak? Jika kita dengar dari pernyataan Joaquin Torres yang memberitahu teori konspirasi mengenai keberadaan Steve Rogers yang mungkin saja saat ini sedang berada di bulan, mungkin saja ini ada keterkaitannya dengan awal mula kemunculan The Vulture yang nanti juga seriesnya akan ditayangkan oleh Marvel pada tahun ini. Atau mungkin saja ini akan menjadi petunjuk kita mengenai keberadaan Steve Rogers yang sebenarnya sedang diamankan oleh pasukan SWORD yang kita ketahui base SWORD nantinya akan ada di bulan. Atau menurut kalian gimana nih? Dan pada episode ini kita juga dapat melihat dilemanya Sam Wilson untuk menerima legasi langsung yang diberikan kepada Steve Rogers sebagai the next Captain America yang dimana akhirnya kini ia mengembalikan shield tersebut kepada pemerintah yang nantinya akan dipajang di Smithsonian Institution Captain America. Yang dimana pada saat pengembalian shield Captain America tersebut kita juga dapat menjumpai James Rudy Root yang sepertinya mencoba untuk menghibur Sam Wilson, dan kini kita juga dapat melihat obrolan antara mereka berdua di dalam ruangan lokasi pameran tersebut. Semua kejadian dan hal-hal yang dilakukan The Avengers bersama Captain America direka pada museum ini, tetapi seperti ada satu hal yang ketinggalan ataupun tidak diketahui oleh pemerintah karena hal ini menjadi rahasia besar dari kelompok The Avengers bersama The Shield, yaitu perjalanan time heist mereka pada saat The Avengers Endgame. Dan satu-satunya orang yang mengetahui pastinya adalah Sam Wilson, yang dimana sesungguhnya pemerintah sendiri pun tidak mengetahui keberadaan dari Steve Rogers saat ini. Bahkan mereka berasumsi Steve Rogers telah meninggal dunia. Pada episode pertama ini kita juga dapat melihat kehidupan sisi lain dari superhero seperti Sam Wilson yang ternyata tidak selamanya superhero itu kaya seperti Tony Stark. Kita ketahui pada saat Sam Wilson menjumpai Sarah Wilson yang merupakan seorang janda dengan 2 anak yang mengalami kesulitan ekonomi dengan memutuskan menjual perahu satu-satunya peninggalan orang tuanya. Nama kedua orang tua mereka sendiri telah dicantumkan di perahu tersebut bernama Paul dan Darlene. Akhirnya Sam Wilson mencoba untuk menggunakan statusnya sebagai mantan The Avengers untuk pinjaman uang ke bank nih, tetapi sayangnya ditolak oleh pihak bank. Kebijakan ini dibuat oleh bank karena untuk menangani kredit pinjaman uang yang dilakukan oleh semua orang yang kita ketahui mereka semua mengalami kesulitan ekonomi setelah pasca Blip. Kita juga dapat menjumpai scene pada saat Flex Mason melakukan perampokan di bank nih guys, dimana kita menjumpai salah satu anggotanya bernama Dovik yang dimana mampu melakukan super landing seperti Captain America dulu nih guys, menandakan bahwa dirinya mendapatkan kekuatan Super Soldier. Pertanyaannya, dari manakah Dovik ini mendapatkan Super Soldier tersebut?
Selain Dovi, kita juga dapat menjumpai anggota Flag Smasher lainnya yang bernama Carly Morgenthau. Sepertinya ini adalah gender swap dari alter ego komik yang bernama Carl Morgenthau yang merupakan villain Flag Smasher. Berkaitan dengan kemampuan anggota Flag Smasher yang kita lihat tadi, mungkin saja ini akan menjadi satu easter egg yang sempat kita jumpai pada tampilan Power Broker Watching, yang mungkin saja akan mengarahkan kita kepada satu karakter komik bernama Dr. Caramelus. Di dalam komiknya sendiri, Dr. Caramelus diceritakan sebagai seorang ilmuwan gila yang bekerja di bawah perusahaan Power Broker Corporation yang selalu membuat eksperimen gilanya bersama serum-serum super soldier-nya yang nantinya akan dicoba pada kelinci percobaannya nih. Dimana mungkin saja ini akan ada keterkaitannya dengan kemampuan Flag Smasher yang mungkin saja mereka dapati dari serum-serum super soldier buatan Power Broker ini. Kita juga dapat melihat penyesalan terbesar dari Sam Wilson di penutupan scene pada saat dirinya menonton tayangan berita di mana nih pemerintah menunjuk John Walker ataupun US Agent sebagai the next Captain America. Entah apa perhitungannya, sepertinya John Walker sendiri telah mendapatkan kekuatannya dengan serum super soldier baru yang sempat kita bahas tadi dibuat oleh Power Broker. Mungkin di sini akan ada maksud lain nih. Jika based on comic, sesungguhnya John Walker sendiri memang benar diutus oleh pemerintah untuk menjadi the next Captain America, bukanlah utusan dari Steve Rogers yang nantinya akan membuat dirinya bertindak semena-mena. Maka akan ada kejadian kudeta untuk status tersebut yang dimana akhirnya Sam Wilson berhasil untuk merebut status tersebut nih. Jika memang benar juga based on comic, The Falcon akan menjadi the next Captain America, maka Joaquin Torres yang sempat kita jumpai tadi akan menjadi percobaan eksperimen dari Power Broker yang membuat dirinya menjadi hybrid burung vampir ataupun the next Falcon yang akan mewarisi armor XO7 milik Sam Wilson. Wow, pastinya seru banget sih. Ini kita beralih ke sosok Bucky Barnes ataupun The Winter Soldier yang diperkenalkan dari mimpi buruknya pada saat masih di bawah pengaruh Hydra dengan aksi-aksi tragisnya. Di sini sepertinya Bucky Barnes sedang melakukan terapi atas traumatiknya bersama psikiatrisnya untuk segala hal buruk yang pernah ia lakukan saat masih menjadi The Winter Soldier dulu. Kerap kali Bucky Barnes juga menyebut nama kata Wakanda, di mana Wakanda adalah tempat proses penetralisir pemikiran jahat yang dimiliki oleh Bucky Barnes akibat pengaruh Hydra, dan Wakanda menjadi satu-satunya tempat yang disukai oleh dirinya karena ia dapat menemukan jati dirinya dan kehidupan normalnya. Pada sini ini kita juga dapat menemukan catatan yang dibuat oleh Bucky Barnes untuk merekap nama-nama dari mantan anggota Hydra ataupun mantan korban pada saat ia masih menjadi The Winter Soldier dulu nih guys. Dalam catatan tersebut, jika kita perhatikan akan ada tertulis nama Helmut Zemo ataupun Baron Helmut Zemo yang kemungkinan besar akan menjadi villain untuk series ini di episode berikutnya. Termasuk kepada bapak-bapak tua yang bernama Yori yang ditemukannya di lorong yang sedang berantem dengan anak muda perkara tempat sampah nih. Ya Tuhan. Yang dimana salah satu nama rekapan catatan Bucky Barnes adalah anak Yori yang dibunuhnya pada saat dirinya masih menjadi The Winter Soldier yang kita lihat juga pada scene mimpi buruknya Bucky Barnes nih guys. So menurut kalian gimana nih guys? Jika kalian punya teori ataupun komentar lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin saja kita bisa bahas bareng-bareng untuk the next video yang pastinya kita akan membahas episode berikutnya dari series The Falcon and the Winter Soldier ini. So ini artinya akhir dari video kali ini. Sekian dulu review dan pembahasan episode pertama dari The Falcon and the Winter Soldier yang dapat gua berikan kepada kalian hari ini. Tenang aja, kita masih punya 5 episode kok ke depannya. Pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian juga nggak ketinggalan dan sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. So I hope you enjoy, see you later and bye bye.